Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah PAUD Pas Al-Aqsa beserta Dewan Guru. Baik, langsung saja kita memasuki materi. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah PAUD Pas Al-Aqsa kepada Ibu Misnayani SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah pada hari ini kita semua telah hadir di tempat ini dalam rangka presentasi oleh Ibu Rismawati. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Rismawati dapat hasil yang lebih baik untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di sini. Semoga apa yang nanti Ibu Rismawati sampaikan bisa ada hasil yang kita dapatkan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Iya, itulah tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah PAUD Pas Al-Aqsa. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami ucapkan banyak terima kasih. Acara kedua, presentasi dari calon guru penggerak oleh Ibu Rismawati SPD GR. Kepada Ibu Rismawati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang saya cintai atas kesempatannya untuk menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Baiklah ibu-ibu semua, kita mulai saja. Di sini akan saya memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini ada 8, ibu-ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini ibu-ibu mungkin kita agak asing tentang keyakinan kelas yang biasanya kita disebut peraturan kelas, tapi di sini di kami di dalam ini materi ini kami rubah menjadi keyakinan kelas. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ibu-ibu kita bisa melihat semua profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berbinekaan global. Terus yang ketiga, bergotong royong. Terus yang keempat, kreatif, bernalar kritis maksud saya. Terus yang terakhir adalah mandiri.
Berikutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia bahwa realitas atau kebutuhan kita itu semua sama. Kemudian teori kontrol tentang dunia itu realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Namun pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian direspon stimulus mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Namun teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena setiap orang itu mempunyai paradigma yang berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa melakukan ini? Mungkin semuanya ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Dari teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Ketika kita lagi emosi, cuma kita saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain itu yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Begitupun dengan diri kita sendiri, yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Namun pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, namun teori kontrol model berpikir itu menang sama menang. Disiplin positif. Disiplin positif di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan nilai-nilai kebajikan di sini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibo Primary Year Program atau PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, serta percaya diri dan komitmen. Kemudian pada keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar keutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, bertahan hidup. Kita bertahan hidup, kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus yang kedua, kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok.
Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu yaitu penguasaan. Penguasaan terhadap harga diri, keinginan untuk dianggap, memiliki prestasi dia dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Kita membutuhkan kebebasan ibu-ibu semua. Kita itu bebas untuk mandiri, memiliki pilihan. Kita bebas untuk memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Kita butuh kesenangan, kita butuh hiburan, yaitu berupa bermain, humor, antusias, tertawa. Motivasi perilaku manusia terdiri dari dua. Yang pertama motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ekstrinsik itu berada motivasi dari luar diri kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau untuk konsekuensi, dia itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol. Posisi kondisinya adalah ibu. Yang pertama adalah kedua adalah membuat rasa salah. Terus yang tiga teman. Terus empat pemantau. Terus yang kelima adalah manajer. Kira-kira di sini ibu-ibu posisi kontrol yang mana biasa ibu lakukan dalam kelas? Yang ibu? Posisi kontrol yang mana ibu biasa lakukan kalau misalnya melakukan kesalahan? Misalnya anak pukul temannya, ibu melakukan posisi kontrol yang mana ini ibu? Yang penghukum kan, apakah ibu sering menghukum anak atau yang membuat anak rasa misalnya ibu-ibu, oh, jangan begitu, kamu tidak kasihan dan guru sudah memberikan nasihat, kenapa dilanggar? Kalau pemantau itu ya guru bisa menjadi sebagai bisa juga sebagai pemantau. Kalau teman kita tidak terlalu keras pada anak, tapi kayak kita seperti teman. Berarti manajer ya. Wah, memang ibu mantap. Berarti pilihan yang sangat tepat. Oke, ibu-ibu kita lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya kasus setiap ada yang menangis, pasti yang memukulnya. Nah, ini kasus saya angkat di kelas saya ibu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya kasus setiap ada yang menangis, pasti yang memukulnya. Nah, ini kasus saya angkat di kelas saya ibu. Nah, kalau ada yang menangis pasti dia yang pukul. Nah, kalau misalnya pemukul berdiri di depan kelas sambil bernyanyi sampai 5 lagu, itu kalau pemukul. Kalau misalnya pembuat rasa bersalah berapa kali, bukan jangan suka mau teman, itu tidak boleh, itu sakit nak, kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, itu berarti posisi kontrolnya pembuat bersalah. Kemudian kalau teman, ayo dong dengarkan kata ibu guru, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan seperti itu lagi ya. Nah, itu yang ada posisi teman. Nah, kalau misalnya pemantau ibu, kamu sudah melanggar peraturan kelas, kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini kamu harus meminta maaf pada teman yang dipukul tadi. Nah, itu pemantau ibu. Kalau manajer kan ini dua-duanya dapat. Ada bisa dari teman, bisa dipantau. Nah, ini kalau jadi manajer. Nah, kita sebagai guru, kita seharusnya berada pada posisi kontrol manajer. Seperti yang ibu-ibu guru lakukan. Wah, salut sama ibu-ibu guru semua. Oke, ibu, posisi kontrol apakah aku
saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti merasa bersalah. Iya. Terus kamu tidak mendengarkan ibu guru. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi ibu guru. Kamu tidak akan dapat bintang jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini biasanya ibu-ibu ya. Terus keyakinan kelas. Biasanya kan kalau di kelas kita itu bikin peraturan kelas. Kalau di kelas kita tidak boleh makan kue kalau sudah belajar. Nah, itu namanya peraturan kelas ya ibu-ibu. Nah, di sini kita rubah namanya keyakinan kelas. Keyakinan itu berarti adalah kita percaya. Kita menanamkan di dalam hati anak-anak bahwa kita harus melakukan itu bukan karena terpaksa, bukan karena adanya peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, itu tadi ya Bu, Ibu alasannya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang berikutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas, kita harus membuat kesepakatan dengan anak-anak kita semua di dalam kelas. Oke, kita lanjut pada segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Misalnya ada anak-anak kita yang berbuat kesalahan. Yang pertama kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas. Ini adalah langkah pertama untuk segitiga restitusi atau penyelesaian masalah saat anak-anak kita ada dalam masalah, misalnya berkelahi atau apalah. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kita menstabilkan identitas, kita bisa bertanya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kau berhak merasa begitu. Kemudian pada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Saat kita menanyakan keyakinan, apa keyakinan kita yang disepakati sama, siapa gambar sebuah kelas yang asli menurut kamu menjadi apa? Bisa kita tanyakan pada anak-anak pada saat itu melakukan kesalahan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ibu-ibu saya ambil kasus pada Arsya sama Reza pada saat mereka berkelahi atau main-main. Tapi Reza membalas meninju beneran dan Arsya merasa kesakitan dan menangis. Namun Reza juga menyebut Fakir dan saya sebagai guru sudah meminta Fakir meminta maaf pada Reza dan akhirnya mereka berteman kembali. Nah, ibu-ibu di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, seperti ibu-ibu yang lakukan pada anak pada saat melakukan kesalahan. Yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, ibu-ibu, mungkin di sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua ibu-ibu? Bu Vita mau bertanya, silakan Bu Vita. Terima kasih kepada Ibu Rismawati. Sebenarnya saya bertanyakan tentang beberapa kontrol dalam kelas. Kan banyak tadi itu cara guru memberikan hukuman atau reward sama anak. Kan tetapi setiap kelas kan setiap sekolah itu beda-beda.
caranya. Mungkin dari studi apa? Dari presentasi ibu ada beberapa kata-kata itu yang menurut saya sih memang sih sebenarnya kata-kata seperti itu bijak kita katakan kepada anak. Tapi kalau untuk saya pribadi mungkin agak sedikit keras kepada anak karena cara kita memberikan hukuman atau melarang anak itu kan beda. Ada yang lembut, ada yang halus. Tapi kalau untuk saya itu, mungkin anak-anak kan beda-beda. Caranya itu ada yang mungkin kita kasih lembut atau ada yang meluas sekali. Mungkin menurut saya, yaitu saya dengan kata itu mungkin saya beda sendiri karena saya memang di kelas saya sendiri itu cara saya menghukum anak itu ya dengan suara yang lantang, yang keras. Bagaimana? Maksudnya apa ya? Apakah itu masuk dalam posisi kontrol atau bagaimana? Nah, terima kasih. Cuma itu pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke Bu, terima kasih Bu Vita atas mungkin ini berupa tanggapan dan pertanyaan sekaligus. Oke Ibu, di sini tadi pertanyaannya, kalau misalnya ada anak-anak yang berbuat kesalahan kan, kalau misalnya itu setiap guru itu punya trik atau cara tersendiri. Nah, itu adalah sesuai dengan karakternya anak. Kalau misalnya anaknya itu agak-agak pembangkang dan bagaimana modelnya, jadi mungkin kalau dilembutkan itu tidak didengarkan oleh anak. Nah, mungkin caranya cara Bu Vita mungkin di dalam kelas mungkin agak harus keras karena memang itu kalau tidak seperti itu anak-anak tidak akan dengar. Nah, itu menurut saya itu masuk dalam posisi kontrol Ibu untuk membuat rasa bersalah. Kita membuat anak kamu sudah tahu tadi kenapa tidak dengar, nah itu tidak apa-apa. Mungkin dalam posisi kontrol bersalah supaya anak rentan dalam bahwa saya lakukan ini adalah jadi masing-masing guru punya trik untuk menurutkannya masing-masing. Terima kasih kita atas dan pertanyaannya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu kita atas tanggapannya. Saya akhiri presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, demikianlah tadi presentasi dari calon guru penggerak. Alhamdulillah pemaparannya sangat baik dan saya pribadi agak sedikit mengerti. Terima kasih kepada Ibu Rismawati. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara presentasi pada sore hari ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih mati ini? Ibu masih mati videonya Bu Rena? Dong guys. Sudahlah, kita bodoh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan dulu ya peraturan kelas namanya. Nah, sekarang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita di sini kalau misalnya peraturan kelas, kalau kita sudah masuk di dalam kelas, sendalnya simpan di mana? Mana? Di rak sendal, pinter. Kalau sepatunya simpan di mana? Kesepakatan kita ya, kalau misalnya sepatunya simpan di rak sepatu, kalau sendalnya simpan
putih boleh, tapi kalau mau minum, mau makan snacknya itu tidak boleh. Tidak boleh. Harus nanti kalau misalnya sudah waktunya main, sudah tidak belajar lagi, sudah tidak nulis lagi atau tidak ambil pelajaran lagi, boleh makan kuenya lagi. Oke? Setuju? Setuju. Terus kalau dalam pembelajaran seperti ini tidak boleh mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu temannya, ya. Nah, oke. Pada saat kita mengaji, membaca, kalau dipanggil harus datang, ya. Oke.